开始要做儿童班的时候是在2006年，因为我们刚开始印尼在慈济的时候呢，大部分做的都是义诊的工作。证严上人他的近似语是非常好的一种品德教育，所以呢，我就发愿想说，把上人的近似语带到慈济，带到印尼的慈济这边来。Cing Sejie mau membuka kelas Atongpan, jadi saya diajak karena saya juga paham ya, mengerti bahasa Mandarin. Nah, setelah itu kita mengajak juga seperti Liling Sejie, Xuefen Sejie, juga ada Sesin Sejie dan Liling Sejie. Mereka berdua Tae Mama dari Malaysia. Nah, terus kita membentuk tim rancangan pembelajaran. Setelah ada tim, kami mulai menyusun materi. Nah, kebanyakan materi itu kami dapat dari Taiwan. Untuk mencari peserta kelas pertama kami memasang iklan di koran. Akhirnya terkumpul 40 peserta. Nah, pada tanggal 26 Maret tahun 2006, kelas pertama kami dimulai. Nah, pada saat itu lokasi kelas kami ada di kantor Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia yang saat itu masih di ITC Mangga 2, lantai 6. Nah, waktu itu kami merasa perlu untuk mengetahui lebih dalam ya bagaimana pembelajaran budi pekerti ini. Maka kami bersama beberapa sejie kami datang ke Taiwan pada bulan Juni 2006 untuk mengikuti pembelajaran budi pekerti di Taiwan. Berjalan dengan waktu, dari materi yang kami dapat dari Taiwan, kami olah sedikit juga, jadi sesuai dengan kondisi di Indonesia. Jadi kami ada juga rancang permainan-permainan yang menarik. Nah, pada tahun 2007 peserta kami semakin banyak. Nah, tema-tema yang kami ambil semuanya dirancang berdasarkan kata perenungan Master Cing Siyu. Nah, kita sebut itu 5 tahap metode pembelajaran budi pekerti. Misalnya kita pernah adakan drama burung gagak yang berbakti, pelestarian lingkungan, kita pernah bersih-bersih di Monas, terus galang dana untuk korban gempa di beberapa daerah di Indonesia. Di tahun 2011, anak didik kita, Tongpan itu makin bertambah banyak. Yang awalnya hanya 50, terus berkembang 2011 sudah 130 anak. Nah, jadi tempat kita yang semula di ITC itu udah gak muat, akhirnya kita pindah ke sekolah Tzu Chi School. Nah, setelah itu di Tzu Chi School, terus setelah kita punya rumah kita sendiri di sini di Aula Cingse, dan juga anak kita itu udah mencapai 300-an anak. Akhirnya kita pindah lagi ke sini. Kasih ya, Pak. Manfaatnya sebetulnya banyak sekali. Kita tahu kalau pendidikan itu hasilnya tidak bisa langsung kita lihat. Tetapi kadang-kadang dari sharing orang tua, kita bisa tahu bahwa sebetulnya anak yang kita didik itu mereka ada perubahan. Perubahannya dia lebih mengerti masalah. Lebih mengerti masalah dari mana? Ya karena dia mau belajar cinta kasih, dari cinta kasih kemudian dia lebih mengerti masalah, lebih bisa sayang orang. Waktu kecil sebenarnya itu cukup nakal ya, seperti anak-anak pada umumnya kurang bisa memahami kesusahan orang tua, suka membantah. Dan di sekolah juga saya setiap tahun pasti dipanggil gurunya ya karena kenakalannya. Tapi sejak ikut kelas bimbingan budi pekerti selama udah hampir 6 tahun ya, terjadi perubahan yang sangat besar. Perubahan itu terjadi terutama ada 2 tahap yang saya lihat sangat besar pada waktu dia ikut kelas ikut pementasan sutra bakti seorang anak. Kelas budi pekerti ini aku bisa berubah jadi yang tadinya nakal jadi ya kata mami tadi lebih baik lah sekarang. Kalau dulu kan nakal banget, kalau sekarang udah bisa berubah. Dan juga selain anak berubah, sebetulnya dalam menjadi tae mama pun banyak orang tua yang karena anak mereka berubah. Dalam menyiapkan semua kegiatan, sebenarnya yang paling singku ya, capek itu adalah Shunghuzu. Nah, karena mereka harus menyiapkan makanan untuk anak-anak lebih kurang 500 anak yang dalam 1 hari kegiatan. 现在已经走过来10年了，那我们的成员师姐们各个的担任的工作、教学工作都很成熟了。
setelah pertemuan kita berjalan 10 tahun, kita melihat bahwa bibi-bibi yang pertama kita didik, sekarang anak-anak juga udah mulai ada yang kuliah di luar negeri, ada yang balik lagi menjadi relawan sebagai ta'ai keke, ta'ai cici. Nah, mereka menjadi contoh yang baik kepada adik-adik kelas mereka. Nah, inilah yang kita merasakan bahwa bibit-bibit yang telah kita tanam di 10 tahun yang lalu, sekarang kita melihat ada sedikit hasil dari apa yang telah kita tanam. Jadi ta'ai mama belajar melatih kesabaran menghadapi anak-anak yang seperti ada yang anak yang nakal sekali, ngomong cara bicaranya kasar, diatur susah. Lalu di situ saya melatih kesabaran saya. Lalu dia ada perubahan gitu. Mamanya sangat kantung sekali sama saya. Waktu perpisahan dia mau pindah lagi ke Taiwan, sampai dia juga nangis gitu. Ta'ai mama ya nomor 1, kita cinta kasihnya itu sebagai anak sendiri. Sebagai seorang pembimbing, ibaratnya kita itu adalah petani, tapi menanamkan benih kebajikan di ladang batin anak kita. Jadi kata master, waktu kita menanam pohon, kita tidak akan berpikir bahwa pohon ini akan tumbuh seberapa besar, terus buahnya apakah akan banyak dan manis. Yang penting adalah kita menjaga apa yang kita tanam itu dengan sungguh hati. Nah, seperti anak juga, kita mendidik anak, kita tentu mengharapkan mereka itu bisa berhasil, bisa menjadi anak yang penuh kebijaksanaan. Budi pekerti itu sangat penting dibina sejak dini, karena mereka juga menginginkan anak dia kelak menjadi anak bukan hanya pandai, pintar, tapi berbudi luhur. Kita hanya melakukan semaksimal mungkin membantu mereka agar kelak mereka semua menjadi anak-anak yang sangat bijaksana. Biasa kan kalau pulang sekolah kan, aku kan kalau naruh sepatu sembarangan, sekarang udah bisa pakai. Terus udah bisa bantu orang tua cuci piring dan sebagainya. Jadi kalau kita lagi kerja, dia bisa menuangkan ke gelas air. Pas kalau kelihatan kita lagi capek, dia bisa mau memijit gitu. Saya sangat senang sekali, bahagia.